Perkenalkan, nama saya Hutmarolop Sihutang, guru di SD Swasta Santa Melania, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Taput Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya membuat video tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Untuk menentukan arah dan mewujudkan impian, dibuat suatu pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Menurut Cooper dan Whitney, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya. Adapun tujuan pendekatan inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara agar hal baik itu dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan prakarsa perubahan ke arah yang lebih baik untuk mencapai impian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai calon guru penggerak, saya memiliki visi sebagai guru, yaitu mewujudkan murid yang berkarakter atau berakhlak mulia, cerdas, dan kreatif sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk menemukan prakarsa perubahan terhadap visi tersebut, saya menggunakan model ATAP untuk menemukan prakarsa perubahan yang hendak mau dicapai. Dengan menggunakan model ATAP, yaitu aset, murid memiliki kemampuan untuk mengungkapkan ide, gagasan, atau pemahamannya tentang materi pembelajaran. Yang kedua, tantangan. Pernyataan masalah. Pada umumnya, murid hanya mampu menerima materi pelajaran yang diberikan guru tanpa ada kemampuan mengungkapkan pendapatnya atau pertanyaan umpan balik dari materi pembelajaran walaupun diberi kesempatan kepada mereka. Maka saya mengubah menjadi pernyataan tantangan, yaitu melibatkan murid untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan memberi peluang bagi mereka mengungkapkan pendapat atau gagasan atas materi yang dipelajari. Selanjutnya, aksi kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk merencanakan pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran sehingga murid merasa gembira dan mampu mengungkapkan ide atau gagasan yang mereka miliki. Pembelajaran, murid diharapkan menjadi pribadi yang memiliki nalar kritis, mampu mengungkapkan gagasan ataupun pemahamannya sendiri. Maka dari model ATAP yang saya gunakan, saya mengidentifikasi dan menemukan prakarsa perubahan yang hendak saya wujudkan, yaitu meningkatkan daya nalar kritis melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid. Setelah menemukan prakarsa perubahan, saya menuangkan rencana pelaksanaannya dalam model Bagja. Yang pertama, bagian buat pernyataan utama. Pertanyaannya, aset apa yang dimiliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang kedua, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Selanjutnya, membuat daftar tindakan ataupun penyelidikan. Yang pertama, berdialog dengan kepala sekolah dan rekan sejawat guna merumuskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagja yang kedua yaitu ambil pembelajaran. Pada pertanyaan, berapa banyak guru yang telah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang kedua, bagaimana metode atau strategi yang dilaksanakan di kelas?
ketiga, aktivitas apa saja yang menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, situasi bagaimana yang menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kelima, keterampilan apa saja yang bisa menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian daftar tindakan penyelidikan yang dibuat adalah: pertama, menggali informasi pada guru yang pernah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang kedua, menggali informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran yang berpihak pada murid telah berjalan baik? Yang kedua, apa hal-hal baru yang dapat dilakukan setelah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang ketiga, sumber daya apa saja yang akan tersedia untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian selanjutnya, membuat daftar tindakan atau penyelidikan, yaitu pertama, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menarasikan ide pokok atau gagasan dirinya pada kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, melibatkan secara aktif dalam kegiatan diskusi dan kegiatan presentasi pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yaitu pertama, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang kedua, berapa lama target untuk melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang keempat, bagaimana cara untuk saling memotivasi pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian selanjutnya daftar tindakan penyelidikan, yaitu pertama, membuat capaian pembelajaran yang berpihak pada murid setiap minggu ataupun dalam bentuk bulanan. Yang kedua, membuat daftar nama murid yang mengalami peningkatan daya nalar kritis setiap minggu ataupun setiap jangka 1 bulan. Yang ketiga, meminta pemimpin atau rekan sejawat saling memotivasi dan memberi umpan balik pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang selanjutnya yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yaitu pertama, siapa yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang kedua, apa saja peran pimpinan, guru, dan murid dalam pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran senantiasa berpihak pada murid? Kemudian daftar tindakan penyelidikan yang dibuat adalah pertama, menyusun kelompok kerja dan deskripsi tugas setiap anggota tentang siapa dan di kelas mana praktek pembelajaran berpihak pada murid itu dilaksanakan. Yang kedua, menyusun jadwal pelaksanaan tugas dan batas waktu penyelesaian tugas-tugas yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, membuat pengingat atau reminder di kelas atau ruang guru untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian video demonstrasi kontekstual yang dapat saya buat. Semoga dapat menjadi inspirasi, dan salam guru penggerak. Sekian dan terima kasih.